بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Nama Allah Al-Hakim, Al-Hakam. Di antara nama-nama Allah ada namanya Al-Hakim dan Al-Hakamu. Waqad warada ismullah Al-Hakim fil Qur'ani ma yaqrubu min 100 marrah. Terdapat penjelasan nama Allah Al-Hakim dalam Quran yang begitu banyaknya, kurang dari 100. Di antaranya Allah berfirman, wa huwal hakimul khabir. Dia Tuhan yang maha hakim, bijaksana, al-khabir, maha mengetahui detail urusan. Allah berfirman, wallahu azizun hakim. Dialah Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah berfirman, wallahu alimun hakim. Dialah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Adalah Allah Tuhan yang maha luas dan yang maha bijak. Wahadal ismul azim, nama Allah yang agung ini Al-Hakim, dalun ala thubutil hukmi lillahi wahdah, menunjukkan bahwasanya segala macam bentuk keputusan itu adalah milik Allah. Jadi bahasa Arab hakama yahkumu, ya, di antara makna adalah menghakimi, memutuskan. Ya. Nama Allah Al-Hakim, Tuhan, dialah menghakimi segalanya. Tuhan pemilik segala macam keputusan. Jadi wahadzal ismul azim, nama Allah agung ini dalun ala thubuti kamal hukm lillah, menunjukkan sempurnanya segala macam keputusan ketetapan Allah. Satu. Yang kedua, wa kamalil hikmah, menunjukkan betapa bijaknya segala macam bentuk keputusan tersebut. Jadi nama Allah Al-Hakim, Al-Hakam menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya segala macam bentuk hukum atau keputusan adalah miliknya semata. Baik keputusan namanya al-hukmul kauni, keputusan yang mencakup segala macam makhluknya, alam semesta, ataupun al-hukmu asy-syar'i, ketetapan, keputusan dalam bentuk perintah maupun larangannya, dalam bentuk syariat yang dia turunkan. Dan segala macam bentuk keputusannya tersebut, baik al-hukmi maupun al-kauni, tak pernah lepas daripada hikmah. Semuanya penuh dengan kebijaksanaan. Apa yang ditetapkan bijaksana, apa yang dia perintahkan bijaksana, apa yang dia larang dalamnya ada kebijaksanaan. Dalam setiap perintahnya ada kebijaksanaan, dalam setiap larangnya ada kebijaksanaan. Jadi inilah makna, kira-kira makna daripada nama Allah Al-Hakim dan Al-Hakam. Adapun yang pertama, amma kamal hukmi, adapun sempurnanya ketetapan Allah SWT, fa bi thubuti anna al-hukma lillahi wahdah. Karena telah tetap bahwa segala macam ketetapan itu milik Allah semata. Yahkumu baina ibadihi bima yasha', dia menetapkan apapun ketetapan bagi hamba-hambanya. Kalaupun manusia buat ketetapan, tak akan pernah keluar daripada ketetapan Allah jua. Ya. Wa yaqdi fihim bima yurid, dan dialah memutuskan perkara antara mereka, antara manusia dengan apa yang dia inginkan. Jalla fi'ula. La radda li hukmihi. Tak akan ada yang mampu menolak ketetapannya. Jika ingin ditetapkan si fulan menjadi kaya, kayalah dia. Jika ditetapkan si fulan menjadi miskin, miskin. Jika dia tetapkan si fulan menjadi penguasa, jadilah dia penguasa. Jika dia menetapkan si fulan menjadi terhina, jadilah dia terhina. La radda li hukmi, tidak ada yang menolak ketetapannya. Jika ditetapkan si fulan tersesat, tersesatlah dia. Jika ditetapkan si fulan dapat petunjuk, dapatlah petunjuk. Jika ditetapkan si fulan memiliki keturunan, memiliki keturunanlah dia. Jika ditetapkan si fulan tidak memiliki keturunan, maka tidak memiliki keturunanlah dia. Jika ditetapkan si fulan sakit, sakitlah dia. Begitulah seterusnya. La radda li hukmi, tak ada yang dapat menolak ketetapannya. Ya.
Wala mu'aqqiba liqada'ih. Tidak ada pula yang dapat mengkomentari segala macam ketetapan takdirnya. Tak ada yang bisa komen. Mengapa harus begini ya Allah? Mengapa harus begitu? Ya, sebagaimana manusia selalu mengkomen ya buah pikir manusia lainnya, perkataan manusia lainnya, Allah la mu'aqqiba li qada'i. Apapun yang mau dia buat. Qala ta'ala, Allah berfirman, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah dialah Allah Tuhan yang maha bijak daripada segala macam yang bijak-bijak? Orang ada yang bijak. Allah lah Tuhan yang maha bijak daripada segala macam yang bijak. Dalam menetapkan ketetapan. Ya, ketetapan makhluk senantiasa banyak padanya ketimpangan-ketimpangan. Ya, ketetapan Allah sempurna. Pulang balik orang merevisi undang-undang, merevisi penafsirannya, ya, berganti-ganti. Tapi ketetapan Allah tak akan ada yang dapat mempengaruhinya. Dan semua ketetapannya bijaksana. Ketetapan manusia dievaluasi tak bijak, diperbaharui. Begitulah seterusnya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, afa ghairallahi abtaghi hakaman. Apakah selain Allah Tuhan yang ku cari darinya hakaman, keputusan? Ya. Allah berfirman, wa huwa khairul hakimin. Dialah Tuhan yang paling sempurna hukumnya. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya ketetapan itu milik Allah semata. Wa la yusyriku fi hukmihi ahadan. Tidaklah ada satu pun manusia yang dapat bersekutu dalam ketetapan Allah Jalla wa'ala. Dalam ketetapan manusia bersekutu, bersepakat. Kadang mereka musyawarah terlebih dahulu. Kadang-kadang mereka voting suara. Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada yang dapat menjadi sekutu bagi dalam menetapkan ketetapan. Dia semata. Walaysa li ahadin an yuraji Allah. Walaysa li ahadin an yuraji Allah. Tak ada orang yang bisa naik banding kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, naik banding terhadap ketetapannya. Ketetapan manusia, saya enggak mau, saya naik banding. Ya, diberikan kesempatan untuk naik banding. Saya tak sepakat dengan ketetapan ini, saya rasa ini menzalimi saya naik banding. Itu manusia. Ya, naiklah dia sampai ke Mahkamah Agung sana. Ya, dari mahkamah ya tinggi sampai ke Mahkamah Agung, naik banding dia. Allah laisa li ahadin an yuraji Allah fi hukmihi. Tak ada yang dapat sama sekali naik banding, tak setuju dengan ketetapannya. Dalam ketetapan kauninya, dalam ketetapan syar'inya, walaupun orang-orang kafir tak setuju dengan ketetapan Allah, dengan hukum Allah SWT dalam perkara ketetapan syar'i, tapi tak pernah lepas daripada ketetapan kauninya. Tak bisa orang kafir mengatakan, saya tak setuju Tuhan, kenapa kau ciptakan saya berambut keriting, saya melurus? Tak bisa. Tak bisa orang kafir berkata, Tuhan saya ingin sehat, kenapa ketetapan saya sakit? Tak bisa merubah. Adapun ketetapan syar'inya banyak yang mengingkari agama Islam, mengingkari Allah, mengingkari Rasulullah, mengingkari Tuhan, mengingkari salah. Tapi ketetapan kauninya tak pernah mereka lepas. Didatangkan bala bencana topan, siapa yang menolak? Datangkan tsunami, siapa yang menolak? Ya, diturunkan bencana, musibah. Kama yuraji'un nasu ba'dhum ba'dha. Tidak sebagaimana manusia yang bisa mengintervensi keputusan manusia lainnya, naik banding, tak sepakat, tak sepaham, menggugat fi ahkamihim, dalam segala macam ketetapan yang mereka tetapkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Dialah Allah yahkumu, yang membuat ketetapan, dan tidak ada yang bisa sedikit juga pun mengkritik, mengkomentari ketetapannya. Wa huwa sari'ul hisab. Dialah Tuhan yang begitu cepat hisabnya. Kadang-kadang ada orang mengkomentari ketentuan takdir Allah, menghujat takdir, tapi tak guna, tak merubah ketetapan itu sama sekali. Yang ada dosa yang datang padanya, takkah musibah bencana.
Fa hukmuhu fi khalqihi nafidhun. Ketetapannya lah yang akan berlaku pada makhluknya. La raddalah. Tak ada yang dapat menolak ketetapannya. Wa thubutul hukmillah subhanahu wa tadammanu thubuta jamil asma'il husna was sifatil ula was sifatil ulya. Dan adanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini, bahwasanya Allah punya nama Al-Hakimul Hakam, yang Maha Bijaksana dengan segala macam ketetapannya, ya, mencakup semua nama-nama Allah yang baik-baik dan semua sifat-sifat Allah yang Maha tinggi. Apapun sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Alim, Al-Qadir, semuanya pasti akan melekat kepadanya nama Allah Al-Hakim. Dalam sifatnya dia maha melihat, dia maha melihat dengan kebijaksanaan. Dalam sifatnya maha mendengar, dia mendengar dengan pendengarannya, pendengar kebijaksanaan. Ya, maha pengasih, maha penyayang. Semua sifat Allah, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmah, sifatnya rahmat, namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, tak pernah lepas daripada namanya Al-Hakim. Semua sifat Allah menggandeng padanya sifat Al-Hakim. Semuanya dengan bijak. Kalau manusia melihat, kadang tak bijak, entah apa dia lihat. Manusia mendengar, kadang-kadang mendengar tak bijak, entah apa dia dengar. Ya. Adapun Allah, semua nama-namanya, semua sifatnya melekat padanya namanya Al-Hakim. Dia menurunkan wahyunya, melekat padanya Al-Hakim dengan hikmah. Dia mengirim rasulnya, ya, dengan hikmah dan segala sesuatu. Dia binasakan kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Lut dengan hikmah. Dia berikan kekuasaan kepada Bani Israel dengan hikmah dan seterusnya. Semua nama-namanya, semua sifat-sifatnya melekat padanya nama Allah Al-Hakim dan Al-Hakam. Li'annahu la yakunu hakaman illa sami'an basira. Karena tak akan mungkin Allah disifati dengan sifat maha bijak, maha pemberi ketetapan, al-hakaman, Tuhan yang maha bijak, Tuhan menetapkan ketetapan, illa sami'an basiran aliman, kecuali dia Tuhan memiliki sifat maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha berbicara, maha mengatur, dan lain-lainnya daripada sifat-sifat Allah SWT segalanya. Semua sifat Allah melekat padanya nama Al-Hakim. Jadi nama Al-Hakim dan Al-Hakam ini adalah nama yang mencakup semua sifat-sifat Allah. Nempel dia pada semua sifat. Ya, apapun sifat Allah nempel pada sifat Al-Hikmah. Nempel padanya nama Al-Hakim, Al-Hakam. Ya. Tuhan yang tak memiliki sifat hikmah, maka tak layak disembah. Subhanallah. Nah,